Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bidhilli syahri siyam alladzi unzilat bihil malaikatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafaati wal maqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna suburul waham wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa syahil lana ababal fadlik wa ansur alaina wa zain ilmika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqa yatruku bi khairi ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibtigo mardati la fasawi bakurbi wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jaddatina wa syafi'i wa syaihina nasaluka Allah an takbira lahum dhunubahum wa kaffir anhum sayyatahum ij'al wasil misla sawima qaranaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan barokah Fatihah, barokah pengajian, barokah puasa, barokah amal soleh, barokah sedekah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya penyakit Allah sembuhkan, ketika kita punya hajat Allah kabulkan, ketika kita punya keluarga, mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihan nasallallahu bisirri fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfiru wa yarham al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulun wa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyai'in syai'in walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka hidayatal lisab. Hadirin rahimakumullah, marilah kita untuk mengkaji beberapa keilmuan agama sambil kita ngabeberang. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut setia kepadanya. Mudah-mudahan semua kita di sini mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan suci ini, yang mana setiap kita pada bulan sebelumnya berdoa kepada Allah, wa balighna Ramadana, mudah-mudahan ya Allah aku sampaikan kepada bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan inilah semua kehebatan dari Allah diturunkan kepada kita semua. Semacam Allah memberi ampunan kepada orang yang berpuasa, Allah akan mengabulkan semua hajatnya, Allah akan tutup pintu neraka dan Allah buka pintu surga, dan setan semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan inilah bulan Ramadan yang istimewa. Terus kenapa Allah banggakan bagi orang yang berpuasa? Ternyata orang yang berpuasa itu Allah jadikan, karena dia dijadikan supaya menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diteruskan, dan tidak hai bagi orang-orang yang tidak beriman. Wahai orang-orang yang beriman, dan tidak hai bagi orang yang tidak beriman. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dari pertama Allah nida atau menyeru, memanggil kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Ini ada suatu kehebatan. Kalau kita dipanggil oleh seseorang itu yang berharga atau seseorang itu yang mulia, kita merasa bangga. Hei Pak Haji, atau hei Ustaz, hei bangga banget gitu kalau dipanggil oleh orang yang hebat, apalagi dipanggil oleh Allah. Jadi Allah sengaja memanggilnya itu orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi kehebatan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Imannya itu adalah iman yang sempurna. Kita tiap malam berdoa, doa kamilin, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Jadikanlah ya Allah bagi kami iman yang sempurna. Iman yang sempurna inilah adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu orang yang mempunyai imannya sempurna, dia kedudukannya adalah imannya iman ilmu yakin. Karena iman yang sempurna itu ada 3. Ada iman ilmu yakin, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin. Iman ilmu yakin adalah iman seseorang yang telah mentahqiqan sifat wajib, sifat sama dan basarnya Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dia diyakini, mentahqiqan sama dan basarnya Allah. Seseorang yang mempunyai keimanan seperti ini, mempunyai kedudukan, yaitu orang yang
muraqabah dengan Allah. Orang yang muraqabah itu adalah orang yang punya perasaan selalu diikuti oleh Allah, punya perasaan dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqamnya adalah maqam muraqabah. Ketika dia maqam muraqabah, itu percis contohnya seperti orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa, sampai orang berpuasa itu disebutnya ibadah sirri. Ibadahnya ibadah rahasia. Tidak ada ibadah seperti puasa. Ibadahnya itu tidak kelihatan, tidak nampak orang yang berpuasa, maka disebut ibadah sirri. Orang ibadah berpuasa itu tidak sama dengan sholat, tidak sama dengan haji, tidak sama dengan sodakoh. Kalau ibadah berpuasa itu adalah ibadah sirri, hanya Allah yang mengetahui. Maka pasti orang tersebut adalah beriman. Imannya itu iman kamilin, iman ilmul yakin, yang punya perasaan dilihat, didengar, diikuti oleh Allah. Itulah orang yang beriman. Maka tadi Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, dan tidak beriman tidak wahai, tidak hei. Maka pastilah kalau orang yang berpuasa, maka Allah ampunkan dosanya, Allah akan kabulkan permohonannya. Itu orang yang berpuasa, karena dia mempunyai iman kamilin, imanan kamil, iman yang sempurna. Termasuk orang-orang yang berpuasa, yaitu orang-orang yang beriman. Imannya adalah iman ilmul yakin, mentahkikan sama dan basarnya Allah. Terus orang yang beriman tadi dipanggil untuk apa? Supaya melaksanakan puasa. Setelah melaksanakan puasa, tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Terus apa kehebatan orang yang berpuasa? Orang yang berpuasa yang menjadi orang takwa. Orang yang bertakwa atau muttaqin, banyak kehebatan-kehebatan atau kehebatan orang yang muttaqin. Di antaranya Allah menjamin dengan surganya. Dalam surat Al-Imran disebutkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencapai ampunan Tuhanmu dan menggapai surganya yang luas seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Jadi udah dijamin orang yang berpuasa itu dengan surga, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa dengan surga. Bahkan surga itu merindukan, mustaqotun bisoimin, kepada orang yang berpuasa. Jadi satu kehebatan orang yang bertakwa adalah dijamin dengan surganya Allah. Dalam surat At-Tolak disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala urusan, dari segala kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluar, makhrajan. Ada jalan teh, jalan keluar dari kesulitan, dari masalah apapun. Selalu ada jalan keluar. Itu adalah jaminan bagi orang yang takwa. Karena orang yang takwa selalu dia melaksanakan ibadah kepada Allah.
Dia selalu meminta kepada Allah untuk hidupnya kondusif, untuk hidupnya beres. Allahumma aslih lana umurana. Selalu dia berdoa, ya Allah, bereskanlah urusan kami, bereskanlah urusan kami, marohati likulubina, beserta ketenangan hati kami. Urusan apa? Baini wa baina auladi, urusan kami dan dengan urusan anak kami, kalau ada urusan dengan anak. Baini wa baina zaujati, urusan kami dan dengan urusan istri, kalau ada urusan dengan istri. Baini wa baina, sebutkan dengan rekan kerja, dengan pekerjaan, semua masalah selalu minta solusi kepada Allah. Dia bersujud kepada Allah. Itu orang takwa. Maka pasti orang yang bertakwa itu Allah akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Jadi kita harus yakin, harus beriman. Yakinkanlah kepada Allah. Jangan tundukkan kepala kepada bos. Tadi tundukkan kepala kita kepada sajadah. Pintalah kepada Allah. Semuanya ada dalam sholat. Kepingin kita naik derajat, kita disepelekan di kehidupan, di masyarakat kita disepelekan, di pergaulan kita disepelekan. Kita tahajud, janji Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah, maka Allah akan memberikan kedudukan mahmuda. Bukan mahmuda. Mahmuda itu adalah yang terpuji. Kalau kita ingin naik derajat, silakan tahajud, jangan banyak-banyak. Kalau tidak mampu, yang dituju ibadah itu adalah istiqomah. Istiqomah bukan banyaknya ibadah, tapi continue, terus menerus, itu yang dipinta dalam ibadah. Karena kalau seseorang udah istiqomah dalam ibadah, lawis taqomu ala tariqatin la asqainahum ma'an godako. Niscaya jika kalau istiqomah kalian dalam satu tarekat ibadah, la asqainahum ma'an godako, maka kami akan melimpahkan air yang banyak, air yang dahsyat. Jadi simbolnya keberkahan, simbolnya kasih sayang Allah, simbolnya ampunan Allah dengan air. Allah akan melimpahkan kepada seorang yang sudah istiqomah. Jadi jangan banyak. Kalau kita nantinya berhenti di perjalanan, terus ibadah itu harus istiqomah. Puncak dari ibadah keikhlasan adalah istiqomah. Jadi walaupun 2 rakaat tahajud tapi tiap malam, itu hebat. Daripada semalam suntuk terus ibadah, besoknya molor. Itu bukan istiqomah. Tidak ada jaminan kayak gitu. Yang baik itu terus tiap malam, walaupun kita sedang sibuk, sedang susah, sedang apa, terus tiap malam 2 rakaat. Itu yang hebat. Janjikan lagi dalam Quran disebutkan, Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang sudah mengatakan Allah adalah Tuhan kami, sumastaqomu, terus istiqomah. Ini setelah beriman percaya kepada Allah, istiqomah. Itu suruhan hebat. Terus kalau mengatakan begitu gimana?
Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah menurunkan malaikat. Turun para malaikat dan mengatakan, Allah takhofu, jangan kau takut, Allah tahjanu, jangan kau sedih. Wa absiru, berilah kabar gembira orang-orang yang sudah mengatakan Allah Tuhanku, sumastaqamu, dan telah istiqomah. Apa? Bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan, yang telah kamu janjikan. Itu kehebatan istiqomah. Jadi tahajud, kita bertahajud 2 rakaat supaya kita mendapat kedudukan di kehidupan ini dengan kehidupan yang mulia, mahmudah. Terus lagi hadirin, kalau mau banyak rezeki, ya sholat duha. Kalau mau dikabulkan hajat, sholat hajat. Kalau pingin ada pencerahan dari Allah, sholat istikharah. Kalau langsung pingin duit, sholat jenazah, sholat mayit, langsung punya duit nama. Ya, semuanya ku sholat. Jadi Allah akan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang takwa. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari mana jalannya yang tidak disangka. Min haitsu la yahtasib. Subhanallah, tabarakallah. Banyak orang-orang di luaran sana, para kiai, para ulama, musyirina fiddin, orang-orang yang terikat di agama, dia tidak bekerja, tapi masya Allah, alhamdulillah gitu, tasakur binikmat. Saya udah semuanya tercapai, punya mobil, istri gede, umroh udah, hajian udah. Apalagi saya kemarin hajian, mudah-mudahan dikabul Allah, haji akbar. Haji akbar itu 70 kali lipat haji biasa. Jadi kalau memanggil saya mah hanya itu harus 70. 70 baru Agus Muhaimin. Padahal mah apa sih penghalin saya? Itu adalah Allah janji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan keluarkan, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak duga, tidak disangka. Itu kehebatan orang bertakwa. Langsung lagi ada keterangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya jika sebuah negeri, penduduk negeri sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakat, maka kami akan melimpahkan kepada mereka barokah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah kalau bertakwa, kalau beriman, iman lagi, takwa lagi. Janji Allah akan membukakan keberkahan langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, tahun kemarin alhamdulillah hajian, terus umroh. Kalau umroh makannya itu parasmanan, kalau hajian di catering. Saya kemarin jadi karom. Setelah itu saya waktu umroh melihat ke kamar, ke dapur. Ternyata terbuka kulkas di Saudi Arabia terbuka. Ternyata masya Allah itu kulkas penuh dengan sayuran dan buah-buahan. Tomat PW segede perep dah Pak Radin. Masya Allah itu di kulkas Arab. Beda dengan kulkas Indonesia. Perbedaan apa? Kulkas Arab mah dibuka banyak buah-buahan, di luar tidak ada pohon-pohon buahan. Tapi kalau kulkas kita mah di jero kulkas tidak ada buah-buahan, tapi di luar banyak pohon-pohon buah-buahan. Masya Allah itu. Jadi kalau kita beli kulkas Arab, masya Allah. Terus gimana? Itu sampai masya Allah keberkahan yang ada di Saudi Arabia Allah keluarkan
dibuka di dalam tanah, banyak emas, lempengan-lempengan emas. Terus air hujan kiranya jadi minyak, sumber minyak. Wah, Masya Allah, pokoknya kemudian dikeluarkan. Tapi masih terasa ketika di hotel, melihat keluar teh sunyi senyap tapi gersang. Kalau di hotel mah adem enak. Dibuka hotel, seperti apa itu, bubuk beling, pecahan beling dikewajahkan, perih, Masya Allah, panas. Enak nama di jero hotel. Makanya banyak haji komar ngokok di kamar berjamaah. Sunyi senyap, kayak kalau mau adzan duhur gitu. Dipakai lalu lalang mobil cuma 1-2. Tapi ketika mendengarkan satu suara Allah, baru itu Masya Allah tabarok, keluar dari kamar semua. Hotel penuh keluar. Masya Allah, berbagai arah ada lift, penuh semua. Masya Allah tabarok, keluar jalan penuh. Baru mendengar begitu, Masya Allah, merinding. Itu kehebatan di Mekah. Ketika qomat, semua harus sholat. Tukang toko di toko, yang punya toko di sana, jalan penuh. Masya Allah tabarakallah. Itu kehebatan di Saudi Arabia. Percis seperti kita pada waktu satu taraweh malam pertama. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga masih berada seperti gitu. Masya Allah tabarakallah. Masjid yang di samping jalannya ditutup sementara, ada tarawehan. Masjid yang di samping kalinya tutup karena ada tarawehan. 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa jalan, bisa lowong. Sampai sekarang baru masih ada 2 jajar, 1 jajar Mesir, Masya Allah. Padahal kalau seperti tadi di Mekah, insya Allah Indonesia akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Jadi yang diseru adalah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak. Itu kehebatan orang-orang yang bertakwa, mempunyai imannya Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Iman yang sempurna ada 3, baru 1. Imannya yaitu iman ilmul yakin, yang punya perasaan, dilihat, didengar, diikuti oleh Allah, yaitu orang yang berpuasa. Kita semua mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.